Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah ya? wabarakatuh. Jadi Udah, udah. materi kita hari ini tentang cuaca dan iklim. Mana ya? Si botak ting itu tuh buka baju jing bleh. Kita apa sih cuaca dan iklim kita masuk ke subbahasan dulu. Jadi kita akan membahas di sini tentang definisi cuaca, definisi iklim, faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim, perbedaan cuaca dan iklim, El Nino dan El Nino, pemanasan global dan dampak pemanasan global. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Baik Pak. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih definisi cuaca itu. Jadi cuaca itu adalah kondisi udara atau atmosfer yang terjadi di suatu daerah atau wilayah pada periode waktu tertentu. Jadi cuaca itu hanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu beberapa jam yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu dan kelembapan. Jadi perbedaan suhu dan kelembapan antara satu wilayah satu itu dengan wilayah yang lain karena perbedaan lama penyinaran matahari, perbedaan lintang bumi, dan corona. Nah, sedangkan definisi iklim yaitu adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Jadi perbedaannya itu ada di cangkupan wilayah sama periodenya. Nah, iklim terjadi dalam waktu yang lama, umumnya terjadi pada waktu tahunan 11 sampai 30 tahun yang disebabkan oleh letak geografis dan topografis suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap bumi. Nah, wilayah yang lebih sering menerima sinar matahari ini biasanya memiliki iklim tropis. Sedangkan yang jarang menerima sinar matahari akan mengalami musim subtropis hingga sedang elit. Nah, unsur-unsur cuaca itu ada 5 ya. Jadi yang pertama tuh ada suhu. Suhu merupakan besaran yang dinyatakan dalam derajat panas atau dingin dalam skala Celcius. Suhu antar suatu tempat itu akan berbeda oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya itu ada lamanya penyinaran matahari, ketinggian tempat, terus kedalaman awan atau banyaknya awan yang akan menghalangi sinar matahari menyinari bumi gitu. Terus ada kondisi vegetasi, terus yang kedua itu ada tekanan udara. Nah, tekanan udara ini merupakan banyaknya uap air yang terdapat di udara pada suatu tempat tertentu. Biasanya tuh tekanan udara di suatu tempat berupa kerapatan massa udara atau biasanya diukur menggunakan barometer. Terus ada kelembapan udara, merupakan kandungan sedikitnya uap air yang terkandung di udara. Terus ada angin. Angin tuh merupakan udara yang bergerak. Jadi angin tuh bergerak dari tekanan tinggi ke bertekanan rendah. Terus ada hujan sama curah hujan. Hujan itu merupakan suatu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Kemudian ada faktor pembentuk iklim. Faktor pembentuk iklim ada beberapa. Satu ada letak garis lintang, kedua tempat tinggi, tiga posisi curah hujan yang jatuh, 4 posisi daerah atau dekat laut, gunung, dataran pasir atau tentang alam lain. 5 ada daerah pegunungan yang dapat mempengaruhi posisi bayangan hujan, keadaan awan dan suhu udara, pengaruh luas daratan, kelembapan udara, keadaan awan, pengaruh arus laut, panjang pendeknya musim, serta pengaruh topografi pada penggunaan lahan vegetasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia skala meteorologi ada
Ini gejala global tuh Iya ada berapa? Hah? gejala, bentar, bentar. Oh, soalnya. Enggak, yang di atas itu kan promo-promo berapa? Cus. Kita lanjut ya. Secara global tuh gejalanya ada gejala El Nino dan La Nina. Kalau regional tuh ada pengaruh angin muson Asia sama angin muson Australia. Pengaruh lokal ada pengaruh angin darat dan angin laut. Contohnya daerah pesisir atau daerah yang di sekitar laut. Nah, dampak El Nino dan La Nina tuh ada dampak El Nino tuh angin pasat timur menjadi melemah. Kedua, berkurangnya akumulasi curah hujan di wilayah Indonesia. Terus ketiga ada kekeringan panjang. Terus keempat ada dampak kebakaran hutan. Kalau La Nina tuh satu menguatnya angin pasat timur, menguatnya sirkulasi monsun. Terus ketiga di wilayah Pasifik bagian timur akumulasi curah hujan menjadi berkurang. Keempat, terjadinya potensi hujan yang turun terdapat di sepanjang perairan Pasifik. Pengaruh regional angin muson barat dan muson timur. Nah, angin muson itu bertiup dari Australia ke Asia pada bulan April hingga Oktober. Sedangkan angin muson barat itu bertiup dari Australia ke dari Asia ke Australia antara Oktober hingga April. Jadi kebalikannya antara angin muson barat dan timur. Karena angin muson barat timur tuh melewati daratan kering, angin ini membawa sedikit uap air, sedangkan yang angin muson barat itu membawa banyak uap air. Nah, pada musim angin muson timur ini terjadi upwelling di Samudra Hindia yang membawa nutrien ke permukaan laut dan menyebabkan ikan itu menjadi berlimpah. Hal ini mendukung peningkatan aktivitas penangkapan ikan. Nah, sedangkan kalau yang angin muson barat, gelombang laut itu cenderung tinggi, aktivitas penangkapan ikan pun jadi terhambat dan tidak terjadi upwelling sehingga jumlah ikan tuh berkurang. Nah, ini pola pergerakan arus. Ini muson timur dan muson barat. Jadi yang merah ini angin muson timur, yang panah hitam ini angin muson barat. Ini kalau pengaruh lokal contohnya seperti ini. Jadi angin laut tuh segini. Nah, perbedaan cuaca dan iklim. Nah, jadi antara yang tadi dijelasin tuh cuaca adalah keadaan atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang bersifat sementara dan dapat berubah dalam hitungan jam atau hari. Cuaca tuh bisa diamati dalam wilayah yang relatif sempit, seperti kota, desa, atau mencakup unsur-unsur seperti suhu udara, kelembapan, curah hujan, tekanan udara, angin, dan awan. Namun sebaliknya, iklim itu adalah rata-rata kondisi cuaca dalam waktu yang sangat panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun, dan mencakup wilayah yang lebih luas, seperti negara atau benua. Iklim itu bersifat stabil dan berubah sangat lambat. Sebagai contoh, saat di Jakarta hari ini turun hujan, merupakan itu fenomena cuaca, sedangkan fakta bahwa Indonesia itu beriklim tropis merupakan dari kondisi iklim. Lanjut tentang pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap akibat peningkatan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan gas lainnya di atmosfer. Gas-gas ini menahan panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa. Nah, penyebab utamanya itu adalah aktivitas manusia seperti pembakaran, terus penebangan hutan, dan polusi industri. Dampaknya apa? Dampaknya mencakup perubahan iklim ekstrim, seperti mencairnya es kutub, terus naiknya permukaan laut, gangguan pada ekosistem, dan cuaca yang tidak menentu. Upaya untuk mengatasi pemanasan global itu termasuk mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, dan menjaga kelestarian hutan.
apa sih dampak pemanasan global terhadap kondisi laut? Jadi pemanasan global tuh kenaikan konsentrasi CO2. Contohnya ada pengasaman laut. Jadi pengasaman laut menjadi asam karena menyerap CO2 berlebih. Terus ada pemutihan terumbu karang. Akibatnya apa? Suhu dan keasaman tinggi. Terumbu karang memutih dan mati. Terus contohnya ada kematian terumbu karang. Terumbu karang yang terus-menerus terpapar stres akan lingkungan akan mati. Terus ada kenaikan suhu laut. Contohnya ada pemutihan terumbu karang, pencairan es di kutub utara. Suhu hangat mencair es di kutub bisa membuat si air laut tuh akan naik. Ketiga ada perubahan iklim. Terus ada badai dan gelombang. Pemanasan laut memperkuat badai dan meningkatkan tinggi gelombang. Terus ketiga ada kenaikan muka air laut. Nah, kenaikan muka air laut ini menyebabkan pulau-pulau kecil dan pesisir terancam tenggelam akibat naiknya si muka air laut. Kayak Jakarta tuh kan dikabarkan akan tenggelam nanti. Terus ada kematian terumbu karang. Nah, air laut yang lebih dalam tuh menyebabkan si air lautnya keruh dan menghambat kehidupan si karang itu. Contohnya tuh ada nih pemutihan terumbu karang. Apa sih dampaknya terhadap terumbu karang tuh pemutihan? Yang satu tuh ada koloni karang menjadi rapuh. Terus kedua terjadinya dominasi alga. Kayak misalnya alga hijau tuh apa sih namanya? Blooming alga. Ketiga tuh ada hilangnya habitat bagi biota laut lain seperti ikan karena si terumbu karangnya rusak, ikannya nggak punya tempat tinggal. Terus keempat, menurunnya pendapatan di sektor wisata. Nah, karena Indonesia banyak wisata kayak Raja Ampat itu kan, kalau terumbu karangnya rusak tuh si sektor wisatanya tuh akan menurun. Jadi minat si wisatawan tuh akan berkurang. Terus berkurangnya produksi perikanan. Nah, karena si terumbu karang atau rumah ikannya ini rusak, jadi si ikannya tuh pada nggak punya rumah, terus dia pada mati kelaparan gitu. Nah, kasusnya nanti nih Jakarta 2030 akan tenggelam. Nah, ini efek dari pemanasan global. Nah, kesimpulannya apa? Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung singkat dan berubah-ubah. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca dalam waktu lama di suatu wilayah. Keduanya itu dipengaruhi oleh faktor seperti letak geografis, suhu, curah hujan, dan angin. El Nino dan La Nina adalah fenomena iklim yang menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim, seperti kekeringan, hujan berlebih. Terus pemanasan global terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca dari aktivitas manusia dan berdampak pada perubahan iklim. Mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, serta terganggunya kehidupan makhluk hidup. Memahami hal ini penting bagi kita agar kita lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, segitu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak perihal materi ini? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand aja ya. Apakah cukup? Cukup Pak, cukup. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.